Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat dimana cerita-cerita horor dan kejadian mistis jadi satu. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang konon benar-benar terjadi, tentang seorang driver ojol yang mendapat penumpang di tengah malam, di daerah Dago Atas. Perjalanan yang awalnya terlihat biasa berubah menjadi pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya, karena penumpang yang ia bawa bukanlah manusia biasa. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan bersiaplah, karena cerita ini mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menerima order di tengah malam. Inilah dia, penumpang tengah malam. Jam menunjukkan jam 1:07 dini hari. Jalanan Dago Atas sudah sepi. Hanya suara angin dingin yang sesekali menyapu dedaunan. Lampu jalan redup, beberapa bahkan mati, menyisakan bayangan gelap yang memanjang di aspal. Rian, seorang driver ojol yang sudah terbiasa narik malam, menatap layar ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Order masuk. Lokasi penjemputan Dago Atas. Tujuan Tangkuban Perahu. Tarif Rp78.000. Lumayan juga, gumamnya pelan, tanpa banyak pikir. Ia langsung menerima order tersebut dan melajukan motornya ke titik penjemputan. Saat sampai, suasana terasa aneh. Tidak ada rumah di sekitar, hanya jalan menanjak dengan pepohonan tinggi di kanan kiri. Lampu motor Rian menyapu jalanan, sampai akhirnya terlihat sosok berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan, baju putih panjang, rambut hitam terurai menutupi sebagian wajahnya. Rian sedikit ragu, tapi tetap berhenti. "Dengan yang order ya teh?" tanyanya. Perempuan itu hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Ia naik ke jok belakang dengan gerakan kaku. Tidak ada sapaan, tidak ada suara, hanya diam. Perjalanan dimulai. Sepanjang jalan menuju Tangkuban Perahu, Rian merasa suasana semakin dingin. Bukan sekadar udara pegunungan, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Anehnya, ia tidak merasakan beban di jok belakang. Seperti tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali ia mencoba mengajak bicara. Mau lewat bawah atau atas? Teh, tidak ada jawaban. Ia melirik sedikit ke spion. Wajah perempuan itu tertutup rambut, tapi samar-samar terlihat matanya menatap lurus ke depan. Tidak berkedip. Rian
mulai merinding. Motor terus melaju hingga akhirnya sampai di gerbang kawasan Tangkuban Perahu. Rian menghentikan motornya. Sudah sampai teh. Totalnya 78.000 ya. Perempuan itu turun perlahan. Lalu dengan suara pelan dan datar, ia berkata, "Pak, uangnya saya selipin di jok ya." Rian mengangguk. "Baik, teh." Perempuan itu kemudian berjalan menjauh, bukan ke arah gerbang, tapi ke arah hutan gelap di samping jalan. Langkahnya pelan, lalu hilang ditelan kegelapan. Rian menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin orangnya aneh aja, gumamnya. Ia lalu menoleh ke belakang, membuka jok untuk mengambil uang. Namun saat jok terbuka, tangannya langsung gemetar. Tidak ada uang. Yang ada hanya daun talas basah dan segenggam tanah hitam yang berbau menyengat seperti tanah kuburan. "Ini apa?" bisiknya panik. Tiba-tiba, tanpa sadar, matanya terangkat ke spion. Dan saat itulah darahnya seakan berhenti mengalir. Di belakang motornya, perempuan itu sudah berdiri. Ji-young, matanya melotot lebar, menatap langsung ke arah Rian. Wajahnya pucat, bibirnya hitam, dan rambutnya bergerak pelan seperti tertiup angin. Padahal udara benar-benar diam. Rian tidak bisa bergerak, napasnya tercekat, telinganya berdenging, dan perlahan perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, tidak manusiawi. Rian menjerit dan langsung menyalakan motor sekuat tenaga. Ia tidak menoleh lagi, tidak peduli jalan, tidak peduli arah. Yang ia tahu, ia harus pergi sejauh mungkin. Keesokan harinya, Rian ditemukan di rumahnya dalam keadaan demam tinggi. Tubuhnya panas, menggigil, dan terus mengigau. "Tolong, jangan ikut. Jangan ikut." Selama 3 hari, ia tidak sadar. Setelah pulih, ia menceritakan kejadian itu kepada warga sekitar. Seorang warga tua hanya mengangguk pelan. "Itu bukan penumpang biasa." Rian menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" Warga itu menatap ke arah jalan yang mengarah ke hutan. "Dulu, tahun 90-an, ada seorang gadis yang kecelakaan di jalur itu. Katanya, dia sering muncul, minta diantar, tapi gak pernah benar-benar pergi." Rian terdiam. Warga sini nyebutnya Noni, penumpang tengah malam. Angin tiba-tiba berhembus dingin. Dan sejak malam itu, Rian bersumpah tidak akan pernah lagi mengambil order di atas jam 12 malam. Terutama dari Dago atas. Karena tidak semua penumpang benar-benar manusia. Itulah tadi kisah tentang penumpang tengah malam di Dago atas. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang kita temui di jalan adalah manusia. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa atau punya cerita horor lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan
cerita-cerita horor lainnya yang lebih menyeramkan. Saya pamit undur diri. Ingat, hati-hati saat berada di jalan, terutama saat tengah malam, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya kita temui. Sampai jumpa di cerita berikutnya.